Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, bulan Desember kita merayakan masa Advent Natal dan bersama kita belajar sebuah tema besar, pengakuan para saksi Natal. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini edisi Selasa 9 Desember 2025 dengan tema Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, diambil dari kitab Injil Lukas pasal pertama ayat ke-67 sampai 75. Karena itu sahabat Petra, mari bersama kita mempersiapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk memasuki hadirat Allah. Dan karenanya mari sejenak kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah bersama persekutuan kita saat ini. Kita awali dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, menyambut firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan sebuah pujian menghantarkan kita. Natal di hatiku. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran sabdanya, mari bersama merendahkan diri di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, pujian dan syukur kami kepadamu, karena sungguh hidup kami telah Tuhan limpahi dengan segala kebaikan, kesetiaan dan kemurahan-Mu yang tidak berkesudahan. Kami boleh melewati hari ini dengan penuh sukacita dan keselamatan, dan bersama dengan sahabat Petra saat ini pun kami boleh bersekutu untuk bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu. Karena itu Bapa, jika tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati dan menerangi pikiran kami, memampukan segenap jiwa dan hidup kami untuk dapat mendengar, mengerti, dan bersukacita karena hidup sebagai pelaku-pelaku firman, hidup yang dikuasai oleh kuasa sabda Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kini Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang kelahirannya kami rayakan dan kedatangannya kami nantikan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sedikit ralat tema hari ini kita belajar dari saksi Natal pengakuan Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal pertama
ayat 46 sampai ke 50 yang bersama kita akan mendengar demikian sabda Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang mulai ada hobi yang menjadi tren baru, yaitu menyanyi. Kita bisa menyaksikan di mana-mana dibuka rumah karaoke. Dan di tempat itu orang dapat bernyanyi bersama-sama dan sepuas-puasnya. Memang dengan bernyanyi ditemukan banyak manfaatnya. Secara fisik, menyanyi baik juga untuk perasaan. Bahkan menyanyi pun juga melatih paru-paru. Menyanyi bisa menjadi terapi bagi penderita asma. Secara emosional, menyanyi juga ada gunanya, di mana dengan menyanyi orang akan terbentuklah rasa percaya diri. Sebab ketika orang bernyanyi, tubuhnya akan melemaskan sebuah hormon endorfin yang akan membuat orang menyanyi merasa senang, bersemangat. Dan terlebih saat menyanyi pun tubuh lebih banyak menggunakan otak sehingga merangsang kreativitas. Itulah mengapa inspirasi musik, hasil produk musik tidak pernah ada habisnya. Dan belum lagi sahabat Petra, secara sosial pun menyanyi juga ada manfaatnya. Dengan menyanyi kita dapat memperkuat pergaulan. Karena seperti banyak berdiri rumah karaoke, maka dengan rumah karaoke itu orang-orang yang punya hobi menyanyi mendapat komunitas, perkenalan, dan menjadi relasi kelompok yang baru. Atau bahkan kita juga melihat banyak penyanyi-penyanyi dengan mengcover atau menyanyikan ulang lagu-lagu yang terkenal, mereka pun menjadi artis dadakan. Lewat internet, lewat media sosial. Dan salah satu fenomenanya kita mendapati nama Justin Bieber. Salah satu contoh dengan menyanyi bahkan juga meningkatkan kelas sosialnya. Tetapi sahabat Petra, hari ini kita kembali pada peristiwa Natal. Dan ternyata kita pun mendapati bahwa kisah Natal, sejarah Natal juga dipenuhi dengan nyanyian. Malaikat yang menyapa para gembala juga menyanyi dan memberikan kabar bahagia, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Gembala yang mendengar nyanyian malaikat pun juga turut bersukacita dan menyanyi. Karena Alkitab mencatat, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Lukas 2 ayat 20. Dan itu pun menunjukkan para gembala pun juga menyanyi. Zakaria, imam yang sudah tua, juga menyanyi memuji Allah ketika menyambut kelahiran Yohanes Pembaptis. Simeon,
Orang yang sudah lanjut usia tetapi diberi kesempatan melihat bayi Yesus, ia pun menyanyi, "Sekarang ya Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pulang dengan damai sejahtera." Natal juga adalah kisah yang dipenuhi dengan nyanyian. Tetapi sahabat Petra, tahukah kita siapakah yang bernyanyi pertama kali dalam peristiwa sejarah Natal? Ya, kalau kita membaca kisah Alkitab, pujian atau nyanyian yang mengawali peristiwa Natal bukan malaikat, bukan gembala, bukan Zakaria, bukan Simeon, melainkan nyanyian Maria. Setelah menerima kabar dari malaikat Gabriel, Maria pun juga menyanyi, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Perhatikan, Maria menyanyi bukan hanya untuk hobi, untuk mendapat manfaat secara fisik, emosional, ataupun sosial. Jiwaku memuliakan Tuhan. Maria menyanyi dengan segenap dan segala jiwanya. Padahal mari kita lihat dengan jujur, situasi saat itu secara manusiawi tidak masuk akal dan begitu membingungkan. Dinyatakan oleh para malaikat bahwa Maria akan mengandung, sedangkan ia sendiri belum bersuami. Dan tentunya Yusuf akan sulit untuk menyadari, lebih-lebih untuk menerima rancangan Allah ini. Dan masyarakat akan memandang bahwa dirinya telah mengandung sebelum hidup suami istri bukan sebuah rahmat, tetapi bisa menjadi aib yang besar. Natal justru membawa pergumulan di hati Maria. Tetapi Maria memuji, Maria menyanyi, "Jiwaku memuliakan Tuhan." Mengapa Maria tetap memuji? Disitulah kita boleh belajar dari sang saksi Natal, Maria yang memuji, "Jiwaku memuliakan Tuhan." Pertama, Maria mengajarkan kepada kita bahwa masalah tidak membuat Maria berhenti memuji Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria tetap memuji dan memuliakan Tuhan bahkan di tengah-tengah kesukaran. Ia memang bisa dianggap menjadi batu sandungan di masyarakat, tetapi Maria lebih mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hatinya tidak dipengaruhi, lebih-lebih dikuasai oleh masalah. Dia tahu bahwa rencana Tuhan tidak akan gagal. Dia percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan sanggup mengubah segala keadaan, mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Maka Maria memilih untuk tetap memuji nama Tuhan. Kedua, Maria mengajarkan juga kepada kita bahwa masalah tidak membuat Maria merasakan tidak kebahagiaan. Justru kita mendengar sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Maria percaya bahwa di dalam dirinya terkandung sumber kebahagiaan. Maka kebahagiaan bukan sesuatu yang dicari, tetapi sesuatu yang dikaruniakan dan diberikan oleh Tuhan. Kebahagiaan itu bukan diberikan oleh dunia. Maria menunjukkan supaya ada kesulitan dan persoalan hidup, tetapi jangan sampai mengambil kebahagiaan kita yang telah kita nikmati bersama dengan Tuhan. Maka masalah tidak akan membuat kita tidak merasakan bahagia, dan Maria tetap memilih untuk
memuji nama Tuhan. Ketiga, masalah tidak mengalihkan perhatian Maria dari janji Tuhan. Dia mengaku ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kita akan menemukan nyanyian Maria ini di ayat ke-54 dan 55. Maria percaya bahwa semua yang sedang dialami, sekalipun tampaknya adalah masalah, tetapi sejatinya merupakan bagian dari penggenapan janji Allah terhadap umatnya. Dia mempercayai bahwa Allah sedang bekerja melalui hidupnya untuk menyatakan rencana ilahi bagi umat manusia. Maka kepercayaan Maria inilah yang membuat dirinya memuji dan juga taat. Ketika menerima berita malaikat, ia memilih menjawab, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bersama Maria hari ini kita belajar untuk melihat suatu masalah dari sudut pandang Allah. Janganlah kita mengikuti sudut pandang diri sendiri. Janganlah kita juga dikuasai oleh pandangan orang-orang di sekitar kita. Ketika Maria percaya bahwa apa yang terjadi merupakan penggenapan janji Tuhan, Maria memilih untuk taat, setia, mengikuti jalan, cara, dan waktu Tuhan. Akhirnya kita bisa belajar, sahabat Petra, apapun yang kita alami, jadilah seperti Maria. Jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk merasa bahagia dan damai sejahtera. Tetaplah mengucap syukur dengan disertai ketaatan kepada Tuhan. Sebab rencana Tuhan dalam hidup kita bukanlah rencana kecelakaan, melainkan untuk menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi rema. Karena itu mari kita renungkan, mari kita hayati, dan sebuah pujian menghantar, meneguhkan kita. Gerangan bayi apakah? Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersukacita karena sabdamu. Pujian Maria pun menjadi pengajaran di tengah kerapuhan hidup supaya kami tetap memuji. Kami merasakan damai dan kami percaya rancangan Allah begitu sempurna dalam kehidupan kami. Dengan demikian biarlah kami memuliakan Tuhan, bukan hanya dengan mulut tetapi dengan ketaatan hidup, berjalan dalam kehendak Tuhan dan bersukacita karena janji-janji Tuhan. Dan bersama dengan doa ini kami pun memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara. Dalam keprihatinan bencana di Aceh, kiranya Tuhan mengulurkan tangan. Juga gerakkan segenap pemerintahan bangsa kami dengan hikmat-Mu untuk peduli, untuk cepat tanggap dan memulihkan bagi saudara kami yang menderita di tengah bencana. Tuhan, Engkau pun juga urapi pemimpin bangsa kami dengan keadilan. Biarlah kami boleh hanya dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan,
bukan orang-orang yang memerintah dengan kuasa, yang memeras, yang memanipulasi. Biarlah kami boleh mewujudkan kerajaan Allah oleh karena pimpinan yang telah Tuhan panggil, Tuhan urapi. Maka Bapa, kami merindukan kerajaan Allah supaya bangsa kami dipenuhi dengan keadilan dan kebenaran, kedamaian dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja Tuhan dalam kesatuan tubuh Kristus di seluruh muka bumi ini. Biarlah jemaat-Mu terus bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu hingga mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati juga segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya melalui kehadiran jemaat Tuhan, begitu banyak orang yang mendengar panggilan-Mu hingga percaya dan juga mendapat tempat dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra Ladang Tuhan, bagi kami memuji, menyembah dan bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu. Kiranya Radio Petra terus menjadi media untuk memelihara iman, dan Engkau memberkati setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Kini Bapa, kami pun mengingat segenap sahabat Petra, mereka yang lemah, mereka yang sakit dan menantikan belas kasih dan lawatan Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasih, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Wismoyo, Bapak Slamet Diwates, Ibu Esther Yoyo Eliezer, Bapak Silvester Rusdi Jatun. Kami pun membawa serta jemaat Tuhan dari GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunarti, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Sujiono, Bapak Sugeng Purnomo, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Suharti Mulyati, Ibu Poni Rahleo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widigdo, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujinah, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumati Puspo Sarjono, Bapak Brampi, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Jenal, Ibu Sri Sunarsih Hadi Tejo, Ibu Sri Sunarsih Sugiyoto, Bapak Darman, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujira Dalsuki, Bapak Kusmianto, Bapak Suharno dan Saudara Eliata Yuva Tadeus. Kami pun juga berdoa bagi jemaat-jemaat di gereja lain, yaitu Bapak Subarkah, Ibu Eni, Bapak Sismargono, Bapak Dr. Nugroho Hadi, Bapak Suroto, Ibu Gini, Bapak Bambang Surono Thomas, Bapak Doni Franciscus Tafwi, Ibu Sudibyo, Ibu Tin Supartina, Mbak Ari Yulianti, Mbak Gama, Mbak Adelita, Mbak Elsa, Mas Bernard, Mas Daniel Wicaksono, Ibu Nini Prayogo Hadi, Ibu Jatmiko, Ibu Susi Sudarsono, Ibu Heni Rujito, Ibu Markus Sumantri, dan juga Ibu Ambar yang ada di GKJ Ambar Rukmo, Ibu Lestari Ningsih, Bapak Setiadi, Bapak Priyanto, Bapak Kadar Samsi, Bapak Wartono Seputro, Ibu Lestari, Ibu Yuniati Tasrip, Bapak Subiantoro, Bapak Mulyadi, Ibu Asih Pratiwi, Bapak Priyanto, Bapak Gito Utomo, Ibu Sutarni di Jakarta, Ananda Kristian Lukas Dewantono, Bapak Dr. Joko Prayitno, Ibu Sri Harjanti, Bapak Eko Hadi Rumekso, Bapak Suyadi, Bapak Herman Yunarto, Ibu Umu, Ibu Esther, Ibu Kusbandini Suyut, Ibu Darsono, Ibu Retno Elia Sarjono, Mbak Diah, Bapak Pendeta Budi Raharjo, Bapak Pendeta Thomas, Bapak Pendeta Sri Handoko, Bapak dan Ibu Sariman, Ibu Endang Suroso Putro,
Ibu Salama, Bapak Sutarjo di Monjali, Ibu Pardiatikno, Bapak Ibu Sunarman yang ada di Pakem, Ibu Sunarno, Ibu Tina, Ibu Martel, dan Ibu Kiswo Sugino, serta segenap sahabat Petra yang saat ini lemah dan sakit pun kami membawa kehadirat-Mu yang penuh belas kasih dan kekudusan. Kiranya Tuhan menjamah, kiranya dalam rahmat-Mu Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Oleh kuasa darah kudus Kristus, bilur-bilurnya telah menjadikan kami suci dan sembuh. Maka Tuhan pun memulihkan segenap saudara kami, mengaruniakan kekuatan dan penghiburan. Juga kami mengingat segenap eyang Adi Yuswo, mereka yang telah Tuhan karuniakan umur lanjut, yaitu Bapak Yohanes Supriyadi, Ibu Retno, Ibu Adiasi Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Yekti Hartoko, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Murdopo, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, dan juga bagi Bapak Ibu Sugir Muji Widodo, segenap para Adi Yuswo yang berbakti bersama kami. Tuhan melindungi, Tuhan menjauhkan penyakit, godaan. Tuhan juga menuntun di jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan jaga, Tuhan karuniakan kekuatan kesehatan bagi segenap poro eyang usia lanjut Adi Yuswo. Berkati setiap keluarga kami dalam kekudusan, taat akan firman Tuhan, dan bersukacita karena janji-janji Tuhan, menjadi keluarga yang kekal, yang sungguh berbakti pada Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sedang belajar, mengerjakan ujian atau tugas akhir. Dalam rahmat-Mu mampukan mereka menunaikan tugas tanggung jawab dan memberikan hasil yang terbaik. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan anugerahkan supaya dengan rahmat Tuhan anak-anak kami bekerja, talenta mereka pun boleh berkembang, dan hidupnya pun menjadi saluran berkat kebaikan Allah bagi banyak orang. Mereka, anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, Tuhan pun karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami boleh membangun keluarga dalam kekudusan, dipersatukan oleh Allah menjadi keluarga yang kekal, kudus dan tidak terceraikan. Berkati suami istri yang merindukan keturunan dan momongan. Kiranya dalam rahmat-Mu mereka boleh mengasuh, mendidik, membesarkan anak-anak perjanjian. Dengan demikian mereka pun bersukacita, karena bukan hanya diri mereka, anak cucu mereka pun diselamatkan dan berbakti kepada-Mu turun-temurun. Berkati pergumulan kami pribadi lepas pribadi, supaya kami dapat bertahan dan penuh percaya bahwa di dalam segala pergumulan Engkau Allah yang turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Karena itu sekalipun kami bergumul, kami bertahan dan kami percaya sungguh Engkau Allah yang justru melalui setiap pergumulan Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, yang justru dalam segala pergumulan Engkau nyata dan bekerja menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan kami dan jauh sempurna. Karena itu ampunilah setiap permohonan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar, dan Engkau memberi yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Karena doa ini kami panjatkan bukan beralaskan kekuatan kebaikan kami para pendosa. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah. Allah mendengar, Allah menjawab, Allah memberi yang terbaik.
maka biarlah hidup kita juga selaras dengan doa kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia memuji Tuhan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, menyongsong berkat dan pengutusan, sebuah pujian meneguhkan kita karena kita. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita, melanjutkan kehidupan, menjadi pelaku firman sebagai perwujudan ibadah yang sejati, memuliakan nama Tuhan dengan segenap sisa nafas hidup kita. Karena itu kini mari arahkan hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Gembala Menyapa edisi Selasa 9 Desember tahun 2025. Bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan atau menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut: 0858 6827 4241. Saya ulangi, 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sepenuhnya kebersamaan kita yang singkat sekalipun juga terselip tutur kata ucapan yang tidak diperkenan. Karena itu dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra pun berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.